Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca surat Az-Zumar ayat 9 dan seterusnya. Qala Allah azza wa jalla fi kitabih, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat 9, masih kaitannya dengan ayat di atas. Apakah orang-orang musyrikin, kafirin yang beruntung ataukah orang yang qanitun, orang yang patuh, tunduk ana al-laili di waktu malam, dalam keadaan sujud dan berdiri, dia takut akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang akan mau teringati adalah ulul albab, orang-orang yang punya akal. Katakan wahai Rasul Allah, Qul ya ibadiyalladzina amanu, Qul, katakan, wahai hamba-hambaku yang mereka beriman, maka bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini, maka dia akan mendapatkan nilai kebaikan. Wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah ini luas. Sesungguhnya orang-orang sabar akan dipenuhi ganjaran mereka dengan tanpa perhitungan. Mari kita lihat barakallahu fikum tafsirnya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadhihi muqabalatun bainal amili bi ta'atillah wa ghairihi. Ini adalah sebuah perbedaan antara orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan orang yang tidak taat kepada Allah.
yaitu barakallahu fikum bertolak belakangnya mereka dan tidak pernah akan sama barakallahu fikum. Wa bainal alimi wal jahil, perbedaan antara alim dan jahil. Wa anna hadha minal umur allati taqarrara fil uquli tibyanuha. Permasalahan ini, kata beliau, sesuatu yang memang sudah mengakar kokoh di dalam akal, perbedaan ganjaran dan nilai antara orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Perbedaan telah diakui oleh akal, bahkan sudah menjadi sebuah keputusan akal dan hukum akal. Tidak akan sama nilai dan kedudukan antara orang alim dan orang jahil. Wa ulima ilman yaqina tafawutuha, dan telah diketahui dengan pasti akan perbedaannya. Falaisal mu'rid an ta'ati rabbih al-muttabi'u li hawah kaman huwa qanitun ay muti'un lillahi. Bukankah atau tidak sama antara orang yang berpaling dari ketaatan kepada Rabb, orang yang mengikuti hawa nafsunya, seperti orang yang tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah akan sama barakallahu fikum antara orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sama antara orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum bisa melihat dalam urusan dunia saja. Kalau hawa nafsu kita bermain barakallahu fikum, banyak akan terjatuh dan tersungkur. Banyak hal yang kita barakallahu fikum menjadi jauh dari saudara kita, bahkan terjadi gesekan antara saudara kita. Itu kaitannya dengan urusan duniawi di saat kita memerankan hawa nafsu padanya. Persaudaraan sudah tidak dilirik lagi. Karena kita mengedepankan hawa nafsu barakallahu fikum, kita tega untuk menipu kakak kita atau adik kita. Menipu orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dia memberikan utang kepada kita. Dia memperhatikan, memberikan bantuan, berbagai macam bantuan. Maka di saat hawa nafsu dikedepankan dalam urusan duniawi, maka kita akan berbuat barakallahu fikum senonoh dan tidak baik pada saudara kita. Ya, bagaimana lagi kalau itu adalah urusannya agama? Kalau sampai kita memerankan hawa nafsu kita padanya barakallahu fikum, maka ini adalah malapetaka yang sangat hebat di dalam hidup. Seseorang yang telah mengedepankan hawa nafsu, tidak pernah dia akan mempedulikan yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Yang penting tercapai hawa nafsunya. Tidak mempedulikan lagi kepentingan dakwatu ilallah azza wa jalla. Yang penting hawa nafsunya itu sampai. Dia tidak lagi ada lampu merah barakallahu fikum. Mungkin orang yang paling banyak tahu tentang dirinya menasihati dia akan menjadi orang yang paling tidak disukai dan dibencinya. Yang penting hawa nafsunya tercapai. Orang yang tadinya akan menjadi rujukan, maka di saat dia muttabi' li hawa, maka tidak akan lagi menjadi rujukannya. Dia akan loncat ke sana, loncat ke sini, pindah sana, pindah sini.
Kalau saja dalam urusan dunia begitu parah akibatnya, bagaimana lagi kaitannya dengan urusan akhirat? Maka tidak pernah akan sama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan agama. Barakallahu fikum. Kata beliau, muti'un lillah bi afdalil ibadat wa hiya as-salatu wa afdalul awqat wa hiya awqatul lail. Tidak akan sama orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan orang yang melakukan pendekatan diri dengan langkah atau cara yang paling utama, yaitu salat, dan pada waktu yang paling afdal, yaitu di malam hari. Fawasafahu bikathratil amali wa afdalih. Allah Azza wa Jalla mensifati dia dengan sifat orang yang banyak berbuat dan melakukan yang paling utama. Thumma wasafahu bil khawfi war raja. Kemudian Allah mensifati dia dengan sifat rasa takut dan rasa berharap. Khauf adalah amalan hati. Harapan juga amalan hati. Barakallahu fikum. Allah mensifati mereka-mereka yang taat kepada Allah dengan selalu takut dan juga selalu berharap. Sekarang beliau menyebutkan, wa dzakara anna muta'alliqal khawfi 'adzabul akhirati. Dan Allah menyebutkan bahwa rasa takut yang ada pada dirinya itu terkait dengan azab di akhirat kelak. Apalagi kalau kita sering mengulang-ulang membaca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tentu kita akan takut selalu. Barakallahu fikum. Karena betapa sering kemaksiatan di dunia itu terkadang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ganjaran upah kemaksiatan itu bagi orang yang beriman agar ditegur, agar segera kembali kepada Allah untuk kemudian menghapuskan ganjaran dia kelak di akhirat. Oleh karena itu, bagaimanapun tinggi imannya seseorang, maka dia dituntut untuk harus selalu mawas diri. Selalu melakukan koreksian barakallahu fikum terhadap dirinya sendiri. Dan jangan ada seorang pun yang merasa aman dari tipu daya atau dari balasan makar Allah Azza wa Jalla. Kedua kata beliau, ala man salafa minadz-dzunub. Rasa takut yang ada pada dirinya terkait dengan apa yang telah berlalu dari dosa-dosa. Adakah di antara kita ini yang bersih dari dosa? Bahkan mungkin di antara kita telah melakukan dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Atau mungkin kita juga terlibat dalam berbagai macam barakallahu fikum dosa kemaksiatan. Orang yang punya rasa takut itu selalu mengingat apa yang telah lewat. Bahwa dia ini berasal dari orang yang kotor. Sekarang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla kebaikan di hadapannya. Dia berharap kalau dosa-dosa yang telah dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hafidhani wa hafidhakumullah. Jadi rasa takut yang ada pada dirinya terkait dengan azab akhirat atas apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa. Wa anna muta'alliqar raja'i rahmatullahi. Dan adapun harapan itu
terkait dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Terkait barakallahu fikum dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap langkah yang dia tempuh, dia harus memasang rasa takut dan rasa berharap. Terjadi perbedaan kalam di kalangan para ulama, tetapi maknanya satu. Mana yang harus dikedepankan antara rasa takut dan rasa berharap di dalam hidup? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa antara rasa takut dan rasa berharap harus seimbang. Beliau menggambarkan bagikan dua sayap burung. Apabila salah satu di antara sayap itu terganggu, maka akan terganggu pula terbangnya burung tersebut. Maka kedua-duanya harus seimbang. Antara khauf, rasa takut, dan antara harapan. Kenapa barakallahu fikum alasan beliau? Alasan beliau, karena kalau rasa takut itu lebih banyak daripada harapan, dikhawatirkan dia akan terjatuh di dalam qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Mungkin hakaitu lakum hikayah. Seseorang kana fi awali dakwah, di awal-awal dakwah barakallahu fikum di Yogyakarta. Seseorang yang sekolah di ISI. ISI itu ya tempat orang-orang gila lah kuliahnya. Ya, tempat seni lukis apa ya? Seni lukis barakallahu fikum. Hadzal ikhwan sekolah di sana. Di awal-awal barakallahu fikum di Yogyakarta. Diajak sama temannya untuk kemudian belajar. Datang dalam kondisi rambutnya, wah, ya, pokoknya sudah seperti wanita. Sudah itu diikat. Kita baru pertama kali melihat orang seperti ini, ya cuma heran-heran saja. Tapi ma'al ayyam, dia mengaku barakallahu fikum, ya, setiap menghadiri majlis taklim itu ada pusing, pening. Mendengar pelajaran akidah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sampai kemudian barakallahu fikum tahassan terus. Hari demi hari bertambah lagi, berubah-berubah. Sampai kemudian barakallahu fikum. Ya, apa namanya? Mau ngambil gelar itu? Hah? Sebelum wisuda ada ujian. Skripsi. Antum tahu? Menyusun skripsi apa? Skripsi. Ya. Skripsinya disusun, tahu antum judulnya? Haram menggambar makhluk hidup. Subhanallah. Maju untuk kemudian diuji. Yang mengujinya ini barakallahu fikum mundur. Diserahkan ke bagian agamanya untuk kemudian menguji dia. Lah yang dibawakan itu ayat, apa namanya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sampai kemudian guru agamanya, bagian agama minta, Mbok ya Odi, gantilah. Ya, skripsinya diganti. Dia bilang, enggak. Silahkan mau diluluskan saya, silahkan. Kalau enggak, ya sudah. Masya Allah, lulus barakallahu fikum. Ya, diluluskan rahimani wa rahimakumullah, judulnya yaitu haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Terakhir barakallahu fikum, dia harus menyerahkan hasil lukisan. Lukisan seperti ini Abu Fakih itu,
menonjol, tetapi dari bahan besi apa jenis itulah yang tidak karatan. Datang ke kita, Ustaz. Anak kepingin membawakan ucapan salaf di dalam tulisannya gitu loh. Di dalam hasil lukisannya itu. Saya sodorkan ucapan barakallahu fikum, kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Saya titip, ini dia, tak tuliskan. Masya Allah. Dia punya nilai luar biasa dan mahal harga dari lukisannya itu, barakallahu fikum. Kalau kita melihatnya kok jelek sekali ya. Ya karena enggak punya jiwa seni, barakallahu fikum. Tapi orang yang ahli seni menilainya luar biasa, rahimani wa rahimakumullah. Nah, Allah menginginkan yang lain pada jalan. Setelah dia menjadi orang yang Masya Allah, lalu syaitan datang terus membisikkan. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Atas besarnya dosa-dosa yang telah diperbuat di saat dia kuliah. Terus datang. Dibisikkan oleh syaitan berbagai macam bentuk bisikan. Sampai kemudian kembali orangnya seperti linglung. Barakallahu fikum. Seperti orang yang kosong pikirannya. Tadi sudah semangat membara luar biasa, rahimani. Terjadi perubahan yang sangat. Tetapi syaitan punya jalur yang lain untuk kemudian mengganggu dan menggoda. Diungkap dan diangkat di dalam hidupnya sekian bertumpuk-tumpuk dosa dan kemaksiatan. Dia tidak punya kemampuan untuk menghadapinya. Bisikan-bisikan setan sudah kita mencoba untuk mengingatkan, menasihati sampai kita meruqyahnya. Allah punya jalan yang lain, artinya Allah Azza wa Jalla punya ketentuan terhadapnya yang lain. Sampai linglung hidupnya, barakallahu fikum. Tidak lagi bisa berfikir karena mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan. Mungkinkah saya dimaafkan oleh Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan, dan terus terbayang. Ketakutan yang sangat di dalam hidupnya. Sampai dia putus asa, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Iya, ini adalah salah satu gambaran tentang bagaimana, barakallahu fikum, syaitan memanfaatkan lewat dosa itu untuk kemudian ditampilkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum. Kedua, kalau roja itu lebih tinggi daripada al-khawf, rasa takut. Harapan. Ini lebih banyak, kata Imam Ahmad, dari rasa takutnya akan menyebabkan dia al-amnu min makrillah. Akan merasa aman dari balasan tipu daya Allah Azza, dari balasan makar Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu Imam Ahmad rahimahullah harus menyeimbangkan antara barakallahu fikum al-khauf dan roja. Sebagian ulama menjelaskan, di saat seseorang itu dalam keadaan seger, bugar, sehat, dia memperbanyak rasa takut untuk menahan diri dia dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Ketika dia dalam kondisi sakit, kata mereka, memperbanyak roja, harapan agar dia meninggal dalam kondisi husnudzan billahi, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua-duanya harus kita miliki, dan ini adalah amalan qalbiyah, amalan hati seseorang, barakallahu fikum. Maka tentu ini adalah sebuah ajakan untuk kita memperbaiki amalan, dua amalan besar qalbiyah ini, yaitu al-khauf, rasa takut,
dan yang kedua adalah roja, harapan. Kata beliau kemudian Al-Imam As-Sa'di, fawasafahu bil amali zahiri wal batin. Allah Azza wa Jalla mensifati di dalam ayat ini dengan dua amalan. Amalan zahir, lahiriah dia. Dan yang kedua adalah amalan batin, rasa takut dan rasa harapan yang ada pada dirinya. Melaksanakan ibadah as-salah, bangun di malam hari, barakallahu fikum. Lalu kemudian dia menggantungkan rasa takut akan azab Allah di akhirat kelak dan harapannya terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar, barakallahu fikum, untuk kemudian mematri diri kita pada dua perkara besar ini, yaitu al-khauf dan juga ar-raja, harapan. Kita langsungkan. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna rabbahum wa ya'lamuna dinahu syar'i wa dinahu al-jazai wa ma lahu fi dhalika minal asra wal hikami walladzina la ya'lamun syai'an min dhalik la yastawi haula wala haula kama la yastawi al-lailu wan naharu wadh-dhiya'u wadh-dhilamu wal ma'u wan naru. Kata beliau, katakan, apakah sama orang yang mengetahui tentang Rabb mereka, mengetahui tentang agama mereka, syariat Allah Azza wa Jalla, mengetahui tentang dinahul jazai, agama yang itu menjadi ganjaran atau hari pembalasan, dan apa yang terdapat padanya dari rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Walladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang kondisinya seperti ini dengan orang yang sama sekali tidak mengetahui apapun? Tidak pernah akan sama, barakallahu fikum. Beliau mengatakan tidak sama mereka dan mereka, sebagaimana tidak pernah akan sama antara malam dan siang, antara terang dan gelap, antara air dan api, tidak pernah akan sama, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melihat di antara para ulama kita saja, ada yang punya ilmu di sana tidak punya ilmu, tetapi kita menemukan bagaimana ketawaduan yang belum sampai ilmu kepadanya dengan mengatakan wallahu a'lam, atau yang tidak memiliki ilmunya menyerahkan kepada yang memiliki ilmu, barakallahu fikum. Ya, di antara mereka yang sudah berilmu, bainana, di antara kita terjadi perbedaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, bagaimana lagi kalau orangnya sama sekali tidak mengerti apa-apa, sampai Allah Azza wa Jalla membedakan untuk takribun lil faham, mendekatkan pemahaman antara jauh perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu terkait dengan anjing, rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Al-Ma'idah. Antara dua anjing yang diajari ilmu cara berburu dengan anjing yang tidak diajari cara berburu, Allah bedakan karena ilmu, barakallahu fikum. Kalau saja pada binatang yang kotor seperti itu, yang najis, barakallahu fikum, akan dibedakan dengan ilmu, bagaimana lagi dengan orang yang punya akal, hafizani wa hafizakumullah. Tentu punya perbedaan yang sangat-sangat jauh. Antara orang yang berilmu satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang sangat.
Sebagaimana Allah bedakan antara utusan-utusannya satu dengan yang lain. Wa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Para rasul saja kami lebihkan, kami berikan keutamaan, tingkatan antara yang satu rasul dengan rasul yang lain. Ya, maka tentu barakallahu fikum perbedaan yang mencolok pada diri seseorang, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takut atau yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kalimat takwa ini Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau 3 kali. Takwa itu ada di sini. Nabi SAW menyebutkan bahwa ketakwaan itu adalah amalan lahiriah dan juga amalan batiniah. Barakallahu fikum. Sering kita sebutkan bisa saja seorang itu sama amalnya, ya, bahkan lebih tinggi amal temannya, tapi bisa saja nilai akan lebih besar, barakallahu fikum, orang yang sedang beramal tersebut. Kok bisa? Ya. Karena yang akan menjadi titik dasar penilaian itu apa yang ada di dalam al-qalbu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang akan membedakan, barakallahu fikum, seseorang. Amalan hati itu sungguh amat sangat banyak. Sebagaimana penyakitnya sungguh amat sangat banyak pula. Ada orang yang mungkin amalnya sama sunni salafi, tetapi hasadnya gede. Tidak suka, tidak senang sama orang yang mungkin lebih tinggi dari dirinya, lebih barakallahu fikum mampu dari dirinya, atau mungkin lebih gampang urusan dunianya dari dirinya, muncul sifat hasad, iri hati, dengki. Itu kan mempengaruhi amalan-amalannya. Ketika berbuat nanti, mesti akan terbawa sifat ini, karena ini penyakit. Mau berbuat supaya dilihat, mau ini supaya dipuji, mau ini supaya jadi orang nomor 1, mau ini supaya diangkat. Itu semuanya akan terus berbuntut. Karena ini adalah penyakit. Harus kita bersihkan dengan ilmu, barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ma khala jasadul mu'mini min hasadin. Tidak pernah akan lepas dan kosong jasad seorang mukmin dari hasad. Maka oleh karena itu ternyata belajar ilmu bukan cuma hanya sekedar menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi, atau aqwal a'immah, atau mengerti khilafat para ulama. Bukan. Ilmu itu adalah butuh pengamalan zahiran wa batinah. Lahiriah barakallahu fikum dan batiniah kita. Maka oleh karena itu ilmu dasar jangan sampai diremehkan. Yaitu ilmu yang terkait dengan akidah dan tauhid. Ilmu yang akan mendasari semuanya kebaikan seseorang. Dia akan bisa mencabut akar-akar kejelekan biiznillah dengan ilmu akidah yang dia pelajari. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum ada peremehan, pengentengan terhadap kitab akidah. Walaupun anda sudah berulang-ulang kali mengkaji, mendalaminya, bahkan barakallahu fikum mengkhatamkannya. Jangan sampai engkau meremehkan. Karena akidah itu butuh amalan. Amalan yang paling besar di dalam hidup adalah amalan qalbiyah. Amalan yang terkait dengan hati. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita langsungkan barakallahu fikum. Indama
yatadzakkaru ay idza dzukiru ulul albab. Sesungguhnya yang akan bisa mengambil pelajaran apabila diingatkan, apabila ditegur, apabila dinasihati, apabila barakallahu fikum dibimbing, ulul albab. Ai, siapa ulul albab? Ahlul uqul. Orang yang memiliki akal. Perhatikan baik-baik. Bukan cuma anak punya akal, anak sudah belajar sini, saya sudah punya ijazah ini, ijazah itu. Anak sudah menghafal Al-Quran, anak sudah menghafal hadis. Barakallahu fikum. Bukan. Antum perhatikan baik-baik ahlul uqul yang dimaksud. Pertama, az-zakiyah. Akal yang bersih. Az-zakiyah. Akal yang cerdas. Ahlus sunnah wal jamaah itu orang-orang cerdas. Walaupun mungkin kalau disuruh menghafal, karena kecerdasan itu adalah di saat dia mengerti kebaikan, dia amalkan. Di saat dia mengerti kejelekan, dia jauhkan dirinya dari kejelekan itu. Ini orang akil. Orang yang berakal. Orang yang cerdas. Barakallahu fikum. Adapun pintarnya dia menghafal, cepat dia menghafal, anugerah lebih dari Allah Azza wa Jalla pada diri seseorang. Tapi orang yang berakal, kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, adalah orang yang mengerti kebaikan, lalu dia amalkan kebaikan itu. Orang yang mengilmui tentang kejelekan, lalu dia menghindar, menjauhkan diri dari kejelekan itu. Ini akil, barakallahu fikum. Di saat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menggambarkan tentang kecerdasan dari ahlul kalam, beliau mengatakan, u'tu az-zaka'a walam yu'tu az-zaka'a. Mereka diberikan kecerdasan, namun mereka tidak diberikan kebersihan dan kesucian. Apa artinya kecerdasan kalau demikian, barakallahu fikum? Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sering saya menukilkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah terhadap orang yang min azkan nas, orang yang paling cerdas, paling pintar. Kalau dia meneliti, paling adak, paling tajam penelitiannya, paling hebat mengambil kesimpulan. Tapi terkait dengan di hadapan fitnah, dia tidak mampu untuk mengerti sebuah perselisihan dan tidak bisa keluar dari khilaf. Semata-mata taufik dari Allah. Namun di sana ada orang yang abladin nas, orang yang paling tolol, bodoh, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lemah daya pikirnya. Tetapi Allah tuangkan baginya taufik. Dia bisa mengerti hakikat khilaf. Lalu kemudian dia bisa keluar menjadi orang yang selamat dari perselisihan tersebut. Sekali lagi, semata-mata taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada artinya hebat ilmunya, hebat cerdas orangnya, tekun belajar, hebat mendatangkan ayat-ayat dan hadis. Tidak ada maknanya semuanya itu di hadapan fitnah. Karena itu adalah semata-mata taufik dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, inilah yang akan bisa tertegur dengan wejangan, dengan nasihat, dengan peringatan. Orang yang punya akal tetapi bersih akalnya. Dia tidak pernah kemudian mempermainkan hawa nafsunya, atau kalau terjatuh dalam dosa karena kekuatan hawa nafsunya, dia kembali segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, mencari kesucian, karena kembalinya dia dari dosa akan mengembalikan semua yang terkait dengan organ tubuhnya.
kemauannya, keinginannya, ya, akal pikirannya, hatinya akan bisa bersih dengan membuka pintu taubat. Kata beliau, fahumul ladina yu'athiruna al-a'la 'alal adna. Ulul albab itu adalah mereka-mereka yang mengutamakan apa yang paling tinggi dari yang rendahan. Wa yu'athiruna al-ilma 'alal jahli. Mereka mengutamakan ilmu atas kebodohan. Wa ta'atallah 'ala mukhalafatih. Dan mengedepankan ketaatan kepada Allah dari penyelisihan kepadanya. Kenapa? Li'anna lahum uqulan turshiduhum linnadhari fil awaqib. Karena mereka itu punya akal untuk membimbing mereka bisa meneliti terhadap akibat-akibat. Bikhilaf, berbeda, man la lubba lahu wala aqla fa innahu yattakhidhu ilahahu hawa. Berbeda dengan orang yang tidak punya hati. Sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan anugerah qalb oleh Allah Azza wa Jal, dan tidak pula punya akal. Barakallahu fikum. Orang yang sudah tidak memiliki ini akan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Siap diperintah, siap kemudian tunduk di bawah kemauan hawa nafsunya, siap untuk melangkah, siap untuk berbuat, siap untuk berbicara, siap untuk berpikir sesuai dengan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bimbingan dan keselamatan dari peran besar kejahatan hawa nafsu di dalam hidup kita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Abdullah ibn Umar, saya tidak tahu nikmat yang mana yang lebih besar di dalam hidup saya. Antara Allah selamatkan saya dari kesyirikan, dan yang kedua, Allah selamatkan dari bahaya hawa nafsu. Saya tidak tahu nikmat yang mana yang lebih besar dari keduanya. Maka barakallahu fikum, maka kita belajar ilmu agama, mengamalkannya untuk mengekang hawa nafsu kita. Barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan selalu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah, dan ilmu yang akan bisa memperbaiki diri kita sebelum orang lain. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Subhanallah.